Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kerusakan akidah, yaitu seseorang yang memiliki keyakinan-keyakinan yang menyimpang, yang tidak berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, atau tidak sesuai dengan pemahaman generasi as-salaf, atau tidak sesuai dengan akidah ahli sunnati wal jamaah. Inilah yang disebut dengan kerusakan akidah. Maka jemaah sekalian, akidah itu dalam bangunan keislaman adalah pondasinya. Kalau pondasinya sudah bermasalah, maka dia akan merusak bangunannya sampai mungkin runtuh, tidak tersisa. Jadi ini pentingnya akidah dalam keislaman seorang hamba. Dan akidah itu mencakup semua yang Allah wajibkan untuk diyakini. Semua yang Allah wajibkan untuk diyakini. Sampai pun dalam masalah fikih, ada bagian akidah di dalamnya. Contoh dalam sholat. Meyakini wajibnya sholat 5 waktu, itu termasuk akidah. Itu bukan sekedar permasalahan fikih, tapi termasuk permasalahan akidah. Meyakini wajibnya sholat 5 waktu. Makanya para ulama memasukkan pembahasan tentang disyariatkannya mengusap sepatu ketika berwudu. Kenapa jemaah sekalian? Karena ada 2 sebabnya. Yang pertama, meyakini bahwa itu disyariatkan adalah bagian dari akidah. Adapun bagaimana tata caranya, syarat-syaratnya, itu dalam pembahasan fikih. Tapi meyakini mengusap sepatu ketika berwudu itu dianjurkan, disyariatkan, bagian dari akidah. Makanya ini sebab yang pertama, mengapa sebagian ulama memasukkan dalam pembahasan akidah mengusap sepatu. Sebab yang kedua adalah karena orang-orang Syiah mengingkarinya. Orang-orang Syiah tidak mengimani syariat mengusap sepatu ketika berwudu.
Padahal itu ada dalam Al-Quran, ada pula dalam hadis-hadis yang mutawatir, hadis-hadis yang sangat banyak. Jadi, permasalahan akidah sangat luas dalam Islam. Namun yang paling utama adalah meyakini rukun iman yang 6. Dan yang paling tingginya adalah rukun iman yang pertama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pokok semua akidah, yaitu tauhid. Dan ketahuilah jemaah sekalian, dengan memiliki akidah atau keyakinan yang benar, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah cara mendekatkan diri yang sangat mudah, tapi pahalanya sangat besar. Kenapa sangat mudah? Karena cukup sekali kita belajar, kita mengetahuinya, lalu kita yakini. Selama kita masih meyakininya, dari mulai kita belajar, dari mulai kita tahu, sampai kita wafat, maka kita sedang beribadah. Subhanallah. Ini termasuk keluasan dalam ibadah. Kalau ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat, haji, sedikit sekali ibadah kita. Dosa-dosa kita lebih banyak. Tapi Allah yang Maha Penyayang sebetulnya memberikan kepada kita banyak pintu ibadah. Di antaranya adalah dengan memiliki akidah yang benar. Dengan memiliki keyakinan-keyakinan yang benar, seperti yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran, atau yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam As-Sunnah, dan sesuai pemahaman yang benar, pemahaman ahli sunnati wal jamaah, pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi jemaah sekalian, ketika belajar akidah, memang tidak kelihatan langsung pengaruhnya pada diri seorang hamba secara zahir. Beda dengan ketika kita belajar fikih sholat, fikih wudu, langsung kelihatan secara zahir. Wudu kita pun berubah, sholat kita berubah, sesuai dengan apa yang kita pelajari. Tapi kalau akidah, kalau kita nggak bicarakan, orang nggak bisa tahu. Nggak kelihatan, kan ada di hati kita. Tapi itu termasuk ibadah. Yaitu ibadah yang dilakukan oleh hati. Hati kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara meyakini sebagaimana yang Allah wajibkan untuk diyakini. Yang terdapat dalam Al-Quran, As-Sunnah, yang sesuai dengan pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Jadi jemaah sekalian, ini di antara urgensi mempelajari akidah yang benar. Sebaliknya, akidah yang menyimpang, akidah yang rusak, bahayanya sangat dahsyat. Di antara bahayanya adalah merusak amalan. Seperti apa pengaruh akidah yang menyimpang dalam merusak amalan? Paling tidak ada 5 bentuk kerusakan. Ada 5 bentuk kerusakan. Yang pertama adalah akidah yang menyimpang apabila sampai pada tingkat kekufuran dan kesyirikan akan menghancurkan amalan. Yaitu menghapus amalan-amalan soleh yang sudah pernah dikerjakan oleh seseorang.
Meskipun dia sudah beribadah selama 40 tahun lamanya. Setelah itu, dia memiliki keyakinan-keyakinan yang syirik, yang kufur. Maka amal ibadahnya selama 40 tahun terhapus. Dan saya benar-benar pernah menyaksikan orang seperti ini. Kurang lebih 40 tahun dia beribadah. Setelah itu, qadarullah, bergaul dengan orang-orang Syiah. Awalnya hanya karena dunia. Hanya karena kepentingan dunia yang dia harapkan dari orang Syiah itu agar dapat membantunya. Tapi subhanallah, ternyata orang Syiah ini pun memanfaatkan kebutuhan orang tersebut untuk memberi pengaruh agar mengikuti ajaran Syiah. Subhanallah jemaah sekalian, tidak butuh waktu lama, orang tersebut telah memiliki pemahaman Syiah. Sampai sudah nggak mau sholat, yang tadinya dia sangat rajin sholat. Subhanallah, ini benar-benar saya pernah menyaksikan. Ada orang seperti itu. Yang tadinya rajin ibadah, kemudian memiliki akidah yang menyimpang karena salah gaul, salah pertemanan. Hati-hati jemaah sekalian. Pertemanan itu memberi pengaruh besar pada baik dan buruknya seseorang. Makanya Allah mengingatkan di surat Al-Furqan ayat ke-28, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Dan ingatlah hari ketika orang zalim itu menggigit kedua tangannya seraya berkata, aduhai, andai dulu aku mengikuti jalan Rasul. Perhatikan jemaah sekalian, ini satu-satunya penyesalan umat manusia di hari kiamat tentang ajaran yang tidak dia amalkan. Satu-satunya yang dia sesali hanyalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang menyesal karena nggak mengamalkan ajaran orang tuanya atau ajaran bangsanya, sukunya, daerahnya, atau mayoritas masyarakatnya, atau siapapun. Yang menyesal hanyalah yang tidak mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian lanjutan ayat, dia berkata lagi, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celakalah aku. Andai dulu aku tidak menjadikan fulan sebagai teman karibku, sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari petunjuk, dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Padahal petunjuk Al-Quran, As-Sunnah itu telah datang kepadaku. Ini bahaya pertemanan dalam merusak akidah. Jadi, bahaya kerusakan akidah yang pertama adalah merusak amalan, menghancurkan amalan. Artinya menghapuskan amalan-amalan yang sudah dikerjakan oleh seseorang. Apabila kerusakan akidahnya sampai pada tingkat kekufuran dan kesyirikan. Sebagaimana Allah ingatkan juga dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Al-Maidah ayat ke-5. Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang kufur terhadap keimanan, maka terhapuslah amalannya dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Begitu pula Allah tegaskan akidah yang sampai pada tingkat kesyirikan maupun perbuatan syirik secara umum. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, maka terhapuslah amalanmu. Jadi lihat, perbuatan dosa kekufuran dan kesyirikan itu menghapuskan amalan. Menghapuskan amalan. Lalu apa contoh akidah yang sampai pada tingkat syirik dan kekufuran?
ada dalam 3 bentuk syirik, artinya dalam semua bentuk kesyirikan secara keseluruhan. Karena kesyirikan itu, secara garis besarnya ada 3. Sama dengan tauhid, juga terbagi 3. Begitu pula syirik. Yang pertama, syirik dalam rububiyah. Contoh, orang yang meyakini ada pencipta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang meyakini ada pencipta selain Allah. Ini kan akidah, keyakinan. Dan ini adalah keyakinan yang syirik. Atau meyakini ada yang maha mampu memberikan rezeki selain Allah. Atau meyakini di tempat tertentu ada penguasa selain Allah. Dan subhanallah ini masih diyakini oleh banyak orang yang mengaku muslim. Mereka yakin di gunung mereka atau di pantai mereka ada penguasa selain Allah yang maha mampu memberi manfaat kepada mereka, menunaikan hajat-hajat mereka, dan sebaliknya maha mampu menimpakan mudarat kepada mereka. Maka ini syirik dalam akidah, syirik dalam rububiyah. Termasuk dalam hal ini keyakinan terhadap jimat-jimat. Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Bukan soal sekedar dia menggantungkan saja, tapi dia meyakini jimat itu bisa menjadi sebab kemanfaatan ataupun sebab untuk menolak bahaya. Ini keyakinan yang sampai pada tingkat syirik. Begitu pula meyakini hari baik dan hari buruk, tanggal keberuntungan dan tanggal sial. Rasulullah SAW menyatakan, "Atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun." Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Ini bukan sekedar rasa takut sial, tapi keyakinan ada misalkan angka 13 atau angka 4 yang menjadi sebab kesialan. Maka ini syirik dalam akidah yang terkait dengan rububiyah. Yang kedua, syirik dalam uluhiyah. Contoh, seseorang meyakini ada selain Allah yang berhak disembah. Atau dia meyakini yang disembah selain Allah tidak boleh disalah-salahkan. Maka dia adalah orang musyrik. Seluruh amal ibadahnya terhapus. Ini syirik dalam uluhiyah. Kemudian syirik dalam al-asma wa sifat. Seperti meyakini Allah memiliki nama, padahal nama itu hanya pantas diberikan kepada makhluk. Contoh, keyakinan orang Nasrani, Allah memiliki nama Bapa. Ini syirik dalam nama Allah. Begitu pula mereka meyakini Allah memiliki sifat seperti sifat makhluk, yaitu punya anak. Atau sebaliknya, meyakini ada makhluk yang memiliki sifat seperti sifat Allah. Contoh, Maha tahu perkara gaib. Kalau kita percaya, ada selain Allah yang tahu perkara gaib, maka itu syirik dalam sifat Allah. Demikian seterusnya. Menyamakan Allah dengan makhluk, meyakini sifat-sifat khusus milik Allah ada pada makhluk, itu adalah kesyirikan. Ini semuanya syirik dalam akidah, dalam keyakinan. Yang nggak terlihat oleh mata kepala. Tapi ada di dalam hati seseorang. Maka dengan sebab itu, amalan-amalannya terhapus. Adapun kekufuran lebih luas lagi. Karena setiap kesyirikan adalah kekufuran, namun tidak setiap kekufuran itu syirik. Kekufuran lebih luas lagi. Contoh jemaah sekalian, termasuk keyakinan yang kufur adalah seseorang meyakini ada ajaran, ada syariat, atau ada hukum-hukum yang lebih baik daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini akidah yang kufur.
Terserah, ajaran itu mau dinamakan apa? Mau disebut hukum, undang-undang, budaya, tradisi, adat istiadat. Kalau seseorang meyakini ajaran itu lebih baik daripada ajaran Rasulullah SAW atau sekedar sama baik, maka ini termasuk kekufuran. Kenapa? Karena berarti dia mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya dalam surat Al-Maidah ayat ke-50. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum jahiliyah itu jemaah sekalian maknanya adalah semua ajaran yang bertentangan dengan ajaran agama. Itu disebut jahiliyah. Dinisbatkan kepada al-jahal, bodoh. Meskipun yang merumuskan ajaran, aturan, atau hukum-hukum itu orang yang dianggap cerdas, pintar, bahkan bergelar profesor doktor. Tapi jika dia menelurkan hukum atau ajaran atau aturan yang bertentangan dengan syariat, maka itu disebut jahiliyah. Dinisbatkan kepada kebodohan. Kemudian perhatikan lanjutan ayat. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Orang-orang yang beriman. Berarti orang yang mengatakan ada ajaran yang setara dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia telah mendustakan ayat ini. Begitu pula orang yang berkeyakinan ada ajaran yang bahkan lebih baik atau lebih cocok atau lebih sesuai untuk satu zaman atau untuk satu wilayah daripada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Islamnya batal sehingga seluruh amalannya menjadi batal. Karena itu adalah keyakinan kufur. Ini satu contoh keyakinan yang kufur. Contoh-contoh lain masih sangat banyak. Termasuk jemaah sekalian, keyakinan bahwa ada ajaran agama Islam yang sudah tidak relevan atau hanya cocok di negeri Arab. Seperti ada orang yang meyakini hukum-hukum waris itu nggak sesuai lagi dengan zaman. Karena wanita sekarang katanya sudah emansipasi atau sudah apalah namanya. Sehingga seharusnya waris itu bagi rata. Nggak boleh, nggak bisa kalau perempuan hanya mendapatkan separuh bagian laki-laki. Dia meyakini hukum waris dalam Islam sudah tidak relevan. Maka dengan sebab itu Islamnya batal. Itu termasuk kekufuran. Sehingga amal-amal solehnya pun menjadi batal. Demikian seterusnya jemaah sekalian. Keyakinan-keyakinan kufur. Akidah yang kufur, yang syirik. Barang siapa meyakininya, maka itu membatalkan seluruh amal ibadahnya, menghapuskan seluruh amal solehnya. Sehingga kelak dia menghadap Allah tanpa amal soleh sedikit pun. Waliyadzubillah. Baik, ini dahsyatnya pengaruh rusaknya akidah terhadap amalan yang pertama. Yang kedua adalah menghalangi diterimanya amalan. Kalau yang pertama menghapus amalan yang sudah dilakukan, yang kedua menghalangi sahnya amalan yang akan dilakukan oleh seseorang. Karena dosa kekafiran itu menghalangi diterimanya amalan. Oleh karena itu, jika akidah seseorang menyimpang sampai pada tingkat kekufuran dan kesyirikan, amalannya tertolak. Sebagaimana Allah ingatkan juga dalam surat At-Taubah ayat ke-54. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli. Dan tidak ada yang menghalangi
diterimanya sedekah-sedekah mereka, kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi, orang yang memiliki akidah kekufuran dan kesyirikan, biarpun dia bersedekah emas sebesar gunung Uhud, atau bersedekah sebanyak 1 triliun setiap hari, maka amalnya tertolak. Sebab terhalangi oleh perbuatan kekufuran kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini dahsyatnya pengaruh rusaknya akidah. Membuat amal-amal soleh, amal-amal yang sangat agung itu tertolak. Ini yang kedua. Yang ketiga, membawa kepada kerusakan yang lainnya. Satu bentuk kerusakan akidah akan membawa kepada kerusakan yang lainnya. Ini diantara bahayanya yang sangat besar. Contoh jemaah sekalian, termasuk juga akidah kufur. Orang-orang sufi, tasawuf, tarekat, yang sampai pada tingkat gulat, ekstrim. Jadi kaum sufi, tarekat, tasawuf itu bertingkat-tingkat. Tingkatnya yang paling parah disebut gulat sufiyah, sufi ekstrim. Di antara keyakinan mereka adalah wali itu lebih mulia daripada nabi. Dan ini termasuk keyakinan kufur. Kenapa kufur? Karena ini termasuk mendustakan Al-Quran. Dalam surat Al-An'am ayat 86 Allah mengatakan, wa kullan faddalna 'alal 'alamin, dan setiap para nabi dan rasul itu kami muliakan melebihi seluruh makhluk. Tapi orang-orang sufi mengatakan ada wali, atau kalau sudah jadi wali akan menjadi lebih mulia daripada nabi. Dan ini sama persis dengan keyakinan orang Syiah. Imam-imam mereka, kata mereka, lebih mulia daripada nabi dan rasul. Meskipun kata mereka, kata orang-orang sufi, lebih mulia daripada nabi dan rasul, meskipun kata mereka lebih rendah daripada malaikat. Subhanallah. Padahal Al-Quran mengatakan para nabi dan rasul yang paling mulia. Dan ulama Islam sampai pada kata sepakat. Seluruh nabi dan rasul adalah hamba-hamba Allah yang paling mulia. Bahkan melebihi para malaikat sekalipun. Nah, jemaah sekalian, ini sudah satu kerusakan akidah. Kemudian, muncul lagi keyakinan berikutnya. Karena mereka menganggap sudah jadi wali, menjadi lebih mulia daripada rasul, maka mereka pun meyakini, kalau begitu ya nggak perlu mengamalkan syariat Nabi. Nggak perlu sholat, puasa, zakat, haji. Kenapa? Itu kan syariat Nabi. Sementara kami sudah lebih tinggi daripada Nabi. Yang mereka namakan dengan tingkatan hakikat atau makrifat. Sedangkan Nabi baru tingkatan syariat. Subhanallah. Ini cara beragama orang-orang sombong. Saking sombongnya, merasa bisa menjadi lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul. Padahal Nabi dan Rasul itu sudah dijamin masuk surga, sementara mereka belum jelas. Belum dijamin oleh Allah. Bahkan kalau mereka nggak tobat sampai mati, dijamin mereka masuk neraka. Karena kekufuran memastikan pelakunya ke neraka. Jadi, karena meyakini wali lebih mulia daripada Nabi, maka membawa kepada keyakinan berikutnya. Yang merusak amalan mereka. Kata mereka, kalau begitu apa? Ya nggak perlu sholat kalau begitu. Nggak perlu puasa, nggak perlu zakat. Kan kita sudah lebih mulia daripada Nabi. Na'udzubillah. Lihat, satu keyakinan yang rusak membawa kepada rusaknya amalan. Sudah nggak mau sholat bahkan. Itu yang mereka yakini sebagai wali. Subhanallah. Ya, sangat disayangkan orang yang sudah sampai tingkat kekufuran dan kesyirikan, itu sebagian umat Islam masih menganggap wali. Bahkan ada para da'i yang menganggap
orang yang melakukan kekufuran itu sebagai wali. Subhanallah. Sampai ada yang menghina Nabi Muhammad SAW, mengklaim Nabi saja mencium lututnya. Ini penghinaan, perendahan kepada Nabi SAW. Tapi oleh sebagian dai mereka mengatakan yang bilang itu dia adalah wali Allah. Subhanallah. Hakikatnya dia adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, bukan wali Allah. Kemudian muncul lagi kerusakan amalan berikutnya. Kata mereka, kalau wali lebih tinggi dari para nabi dan rasul dan sudah tidak wajib lagi kita melakukan syariat nabi, kalau begitu yang haram dalam syariat nabi itu nggak haram bagi kita. Subhanallah. Ini termasuk keyakinan kufur. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini adalah kekufuran berdasarkan ijma, kesepakatan ulama. Sampai jemaah sekalian, ini kisah nyata terjadi di zaman modern. Ada orang yang dianggap mursyid tarekat, pemimpin sebuah tarekat, dianggap sebagai wali Allah. Dia, mohon maaf, sampai menggauli wanita-wanita para pengikutnya. Bahkan, mohon maaf, mereka pergi ke tempat pelacuran. Kenapa? Alasan mereka, ya, mereka kan sudah tingkatan wali. Memang secara syariat, yaitu syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini haram. Tapi bagi kami itu halal. Karena kami sudah lebih tinggi tingkatannya. Yang kami lakukan, kata mereka, adalah ingin membersihkan rahim para wanita tersebut. Subhanallah. Ini luar biasa rusak. Jadi zina yang haram menurut syariat, mereka yakin bagi mereka halal, karena alasannya apa? Untuk membersihkan rahim para wanita tersebut. Subhanallah. Ini lihat bagaimana dahsyatnya kerusakan akidah pada kerusakan amalan. Ini luar biasa. Dan ini kerusakan amalan sampai pada tingkat kekufuran. Karena menghalalkan yang haram. Bukan sekedar melakukan yang haram, tapi menghalalkan yang haram. Seorang pelaku maksiat yang melakukan yang haram, dia berzina misalkan, tapi dia masih yakin ini hukumnya haram, maka kita nggak bisa mengatakan dia kafir. Meskipun dia nggak berzina, tapi dia mengatakan zina itu halal, maka dia kafir. Disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Baik, ini dampak kerusakan akidah terhadap amalan yang ketiga. Yang keempat adalah mengalahkan amal-amal ibadah soleh, amal-amal soleh yang begitu banyak. Rusaknya akidah seseorang dapat menjadikan amal-amal solehnya tidak bernilai. Karena terkalahkan nilainya dengan dosa-dosanya. Buktinya adalah dalil-dalil tentang kaum Khawarij. Padahal jemaah sekalian, akidahnya Khawarij, maka para ulama mengatakan memang akidah mereka ada yang sampai tingkat kekufuran. Seperti menghalalkan darah kaum muslimin. Ini kan menghalalkan yang haram. Tapi mayoritas ulama ahli sunnah tidak mengkafirkan Khawarij. Kenapa? Karena ada uzur, yaitu mereka bodoh, sehingga tidak dikafirkan. Karena mereka melakukan itu disebabkan ketidaktahuan. Jadi perbuatan mereka sampai pada tingkat akidah mereka sampai pada tingkat kekufuran. Namun mayoritas ulama tidak mengkafirkan mereka. Namun karena parahnya kebid'ahan mereka, meskipun amal soleh mereka luar biasa, amal soleh mereka menjadi tidak bernilai. Jemaah sekalian, kita bisa memahami bagaimana hebatnya ibadah Khawarij itu dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah mengatakan,
Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai. Bacaan Quran kalian, wahai para sahabatku, tidak ada apa-apanya dibandingkan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai. Salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai. Dan puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan puasa mereka. Jadi subhanallah, yang kita kenal dalam biografi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang paling hebat ibadahnya. Baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Ternyata kata Rasulullah SAW, kaum Khawarij mengalahkan para sahabat. Maksudnya jemaah sekalian, dari segi kuantitas. Adapun dari segi kualitas tentu tidak dapat mengalahkan para sahabat Nabi SAW. Ya. Jadi dari segi kuantitas, Khawarij mengalahkan para sahabat. Dari segi banyaknya bacaan Quran mereka, kuatnya sholat tahajud mereka, puasa mereka, rajinnya mereka berpuasa, itu subhanallah, mengalahkan para sahabat. Tapi jemaah sekalian, Rasulullah SAW bersamaan dengan itu mengatakan, kilabun nar syarru qatla tahta adimi sama. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Padahal rajin akidah, rajin ibadah. Lalu di mana salahnya? Pada akidahnya. Amalannya rajin, jauh dia dari maksiat. Jauh dia dari maksiat. Ya, kecuali sebagian khawarij yang sampai pada tingkat membunuh. Itu pun mereka bunuh karena mereka yakin orangnya sudah kafir sehingga pantas dibunuh. Jadi mereka menganggap membunuh seorang muslim ketika itu bagian dari ajaran agama. Tapi nggak semua khawarij sampai tingkat membunuh. Dan pada umumnya mereka rajin ibadah. Tapi subhanallah, Nabi SAW mengatakan, mereka adalah anjing-anjing neraka, seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Itu karena apa? Akidah yang menyimpang. Padahal jamaah sekalian, penyimpangan akidah khawarij itu masih bisa dihitung dengan 3 jari. Pertama, mereka mengkafirkan orang muslim yang melakukan dosa besar. Bukan orang muslim yang baik-baik yang mereka kafirkan, tapi orang muslim yang melakukan dosa besar. Namun, dosanya itu belum sampai tingkat kekufuran. Maaf. Jadi, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar yang belum sampai tingkat kekufuran. Contoh minum khamar. Minum khamar adalah dosa besar. Tapi kita nggak bisa mengatakan pelakunya menjadi murtad kalau dia seorang muslim. Tapi bid'ah khawarij, bid'ah dalam keyakinan. Mereka meyakini dia sudah murtad. Yang kedua, mereka memberontak kepada penguasa muslim yang mereka anggap zalim. Dan itu juga dimulai dari keyakinan. Karena mereka meyakini dia pantas dilengsirkan. Ini juga awalnya bid'ah dalam keyakinan. Yang ketiga, mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Ini juga bid'ah dalam keyakinan. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka, meskipun ibadah mereka begitu hebat, menjadi tidak berarti. Karena rusaknya akidah mereka. Baik. Ini yang keempat. Yang kelima, kerusakan akidah membuat seseorang tidak dapat merealisasikan syarat diterimanya ibadah. Contoh jemaah sekalian, orang-orang sufi meyakini ikhlas itu tidak mengharapkan apa-apa. Jadi nggak mengharap apa-apa dari Allah. Kecuali cinta mereka melakukan itu karena cinta mereka kepada Allah. Namun mereka tidak mengharapkan apa-apa. Tidak mengharap surga, bahkan tidak takut neraka. Padahal
mengharap surga dan dijauhkan dari api neraka. Justru itu hakikat ikhlas. Sehingga ikhlas itu seringkali dalam Al-Quran disebut dengan ungkapan ibtigha'u wajhillah, mengharap wajah Allah. Mengharap atau mencari wajah Allah. Maksudnya apa? Kita berharap dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan nikmat terbesar penghuni surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena mereka meyakini, mereka punya akidah, orang yang ikhlas itu nggak boleh berharap apa-apa. Maka mereka pun tidak bisa merealisasikan ikhlas dalam ibadah mereka. Padahal itu syarat utama diterimanya amal ibadah. Tidak akan diterima amal ibadah seseorang kalau dia nggak ikhlas. Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Kalau kita niat, ikhlas, ingin mendapatkan balasan dari Allah semata, barulah kita dapat pahala. Kalau tidak, maka tidak. Begitu pula, orang yang akidahnya rusak, juga bisa sampai pada tingkatan dia nggak mungkin dapat meneladani Rasulullah SAW. Padahal ini syarat diterima ibadah yang kedua. Contoh itu tadi, kaum sufi. Karena mereka menganggap syariat Nabi Muhammad SAW itu tingkatan rendah. Tingkatan para nabi, sementara mereka tingkatan wali, tingkatan tinggi. Gimana caranya mereka meneladani Rasulullah SAW? Sementara mereka menganggap mereka lebih tinggi daripada Nabi SAW. Bahkan, tadi sudah kita bahas, sampai mereka pada tingkatan sudah nggak mau sholat. Yang halal mereka anggap haram, yang haram mereka anggap halal. Jadi mana mungkin mereka bisa merealisasikan ittiba kepada Nabi SAW. Maka kita sudah pahami, amalan yang tidak sesuai petunjuk Nabi SAW itu tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jemaah sekalian secara ringkas 5 pengaruh kerusakan akidah terhadap amalan seseorang. Semoga bisa menjadi nasihat dan peringatan bagi kita semuanya. Wabillahi taufik. Mungkin ada tanya jawab, saya kembalikan kepada moderator. Tafadhal akhi. Saya Ustaz, jazakallah khairan untuk kajiannya. Baik, kakak-kakak semuanya, jika kalau ada yang mau dipertanyakan, bisa mengetik di kolom chat atau raise hand untuk bertanya langsung dengan Ustadz. Afwan Ustadz, terkait dengan kondisi sekarang nih Ustadz, ada ribuan wanita yang menggugat cerai kepada suaminya akibat akidahnya rusak. Akidahnya rusak apa yang mereka terfitnah mengenai paham-paham liberal, kemudian Khawarij dan lain-lainnya, sehingga itu ada muncul di beranda-beranda medsos mereka, status-status WA dan lain-lainnya. Selain memagarinya dengan nasihat dan mengajaknya ke Thalibul Ilmi, gimana? Apalagi yang mungkin bisa menjadi Maaf, nasihat tadi kurang kedengaran. Selain uh, memagari dengan apa? dengan Thalibul Ilmi dan Ya. nasihat? Oh, Bagaimana? Apa ada hal lain yang bisa baik, dilakukan oleh kaum muslimin, Ustaz? baik. Untuk membentengi diri kita dari pengaruh-pengaruh yang menjerumuskan pada kemurtadan, di samping mendalami ilmu agama adalah yang paling utama selalu berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqamah di atas kebenaran, agar kita tidak tersesat. Kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW saja di antara doa yang paling sering beliau baca adalah Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Berikutnya, termasuk yang dapat membentengi kita dari pemahaman yang menyimpang adalah selektif dalam bergaul.
selektif dalam memilih teman. Ini penting, tadi sudah kita bahas. Bahaya teman yang buruk. Rasulullah SAW juga bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya. Hendaklah setiap kalian melihat siapa yang akan dia jadikan sahabat dekatnya. Apalagi untuk diangkat sebagai guru, harus lebih selektif lagi. Jangan asal dia punya titel LC, MA, doktor, lalu kita percaya begitu saja. Padahal belum jelas dia mengikuti jalan sunnah atau jalan yang menyimpang. Harus pastikan dulu. Ini sangat berbahaya. Ini termasuk penyebab paling banyak orang tersesat. Kenapa? Salah memilih guru. Memilih guru yang membawa dia kepada kebid'ahan, kesesatan-kesesatan, bahkan sampai pada tingkat kesyirikan dan kekufuran. Harus selektif. Termasuk jemaah sekalian, apa yang kita baca di medsos, apa yang kita tonton di YouTube, itu juga harus selektif. Kalau sudah tahu ada dai yang menyimpang, yang suka menebar syubhat, jangan diklik videonya. Kalau perlu diblokir. Ini sangat berbahaya. Para ulama salaf dahulu mengatakan, Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau mengatakan, aktsaru a'immati salaf ala hadha tahdhir, yarawna anna al-quluba dha'ifa wa syubaha khattafah. Kebanyakan ulama salaf memberi peringatan keras agar kita tidak mendengar, tidak bergaul, tidak bermajlis dengan orang-orang yang menyimpang. Kenapa? Karena para ulama salaf memandang hati itu lemah dan syubhat menyambar-nyambar. Tapi subhanallah, banyak orang hari ini yang seakan-akan dia merasa hatinya lebih kuat daripada ulama salaf. Sampai dia berani mengatakan, nggak apa-apa kok saya bermajelis dengan si fulan. Saya kan bisa ambil buruknya, saya tinggalkan. Saya bisa ambil baiknya, saya tinggalkan buruknya. Subhanallah. Padahal ulama salaf dahulu takut mendengarkan yang buruk. Karena takut masuk ke hati. Ditambah lagi, mungkin kita nggak bisa 100% bisa menyaring mana yang baik untuk kita ambil dan mana yang buruk untuk kita tolak. Jadi ini sangat berbahaya. Jauhi majelis-majelis para dai yang menyimpang tersebut. Sama saja, kajian-kajian mereka di dunia nyata atau di dunia maya harus kita berhati-hati darinya. Ya. Apalagi orang-orang liberal. Jangan dibaca buku-buku mereka. Jangan dibaca status-status mereka di Facebook. Jangan didengarkan video mereka. Jauhi. Kemudian juga jemaah sekalian yang dapat membentengi umat dari pemahaman yang menyimpang adalah kita semangat lagi berdakwah. Kenapa orang yang mengajak kepada penyimpangan, dia begitu semangat berdakwah, padahal dia bodoh, nggak ngerti akidah yang benar. Tapi kita yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada akidah yang benar, kurang semangat dalam berdakwah. Jadi semangatlah dalam berdakwah, menyebarkan akidah yang benar di tengah-tengah umat, maka insya Allah itu akan menjadi benteng mereka dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Barangkali ini diantaranya, wallahu alam. Masya Allah, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz, untuk jawabannya. Ana jadi kajian ini teringat mengenai Abdullah bin Muljam ini, Ustaz, yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Abdurrahman anhu. bin Muljam. Nah, Ustaz, Ya, beliau yang terfitnah terhadap pemahaman Khawarij ini menjadi akidahnya betul. menjadi takut. Ya. Tadinya seorang ahlu sunnah. Nah, nah, Kemudian menikahi seorang wanita dengan keyakinan dia bisa mengajak wanita itu menjadi ahlu sunnah. Tapi luar biasa, wanita itu malah memberi pengaruh kepada dia sampai menjadi khawarij, sampai dia membunuh Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. kakak-kakak, misalkan ada yang mau ditanyakan atau apa namanya bisa raiskan. Saya lihat di kolom chat belum ada. Kalau di luar topik gimana, Ustaz? Mungkin Gak apa-apa. bisa ada yang saya Ustaz, mengenai banyak yang wanita ini terfitnah mengenai nafkah. Jadinya Mengenai? ada dua mengenai nafkah, Ustaz. Ya.
nafkah suami kepada istri. Jadinya banyak eh, ribuan wanita menggugat cerai terkait dengan pinjol dan juga nafkah ini, Ustaz. Eh, Jadinya apakah nafkah ini ketika kami lihat di hadisnya itu suami itu berkewajiban memberikan makan dan pakaian, sedangkan nafkah ini apakah diilustrasikan seperti itu atau hanya berbentuk uang, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik, inti daripada nafkah itu adalah memenuhi kebutuhan pokok istri. Nafkah yang wajib diberikan oleh suami atas istri adalah memenuhi kebutuhan pokoknya. Tidak masalah dia kasih dalam bentuk uang, kemudian nanti istri yang beli apa yang dia butuhkan, berupa makanan, pakaian, dan lain-lain. Bukan masalah. Nggak harus dia kasih dalam bentuk makanan. Kasih uang boleh. Kemudian istrinya lah yang membelikan makanan atau uh, pakaian dan lain-lain. Intinya kewajibannya itu sebatas kebutuhan pokok. Adapun kebutuhan yang tidak pokok, maka bukan wajib, tapi kalau dia berikan, maka itu amal soleh. Itu amal soleh suami memberi kepada istrinya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Eh, ada pertanyaan di kolom chat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Afwan izin bertanya. Syiah kan ada bermacam-macam tingkatan. Apakah semua akidahnya menyimpang? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Jazakallah khair. Jawabannya ya, semuanya akidahnya menyimpang. Cuma penyimpangannya memang bertingkat-tingkat, tapi semuanya sesat. Nggak ada yang nggak sesat. Dulu ada yang nggak sesat, tapi sudah punah, nggak ada lagi. Yaitu sebatas ingin membela Ali bin Abi Thalib dari kaum Khawarij. Itu awal kemunculan Syiah, masih ada orang-orang yang niatnya semata-mata untuk membela Ali bin Abi Thalib. Tapi dalam perkembangan zaman yang begitu panjang, sampai hari ini, itu sudah nggak ada lagi. Semua sekte Syiah itu sesat. Hanya saja kesesatan mereka bertingkat-tingkat. Dan yang paling sesat, yang sampai pada tingkat kekufuran dan kesyirikan, justru itu yang tersebar luas. Kenapa? Di antara sebabnya hari ini didukung oleh negara, yaitu negara Iran, dengan kemampuan finansialnya, kemampuan pemerintahnya, menyebarkan Syiah ke seluruh negara. Ya, sampai kerjasama resmi dengan berbagai universitas di Indonesia, bahkan mereka mendirikan sekolah tinggi di Indonesia, ada sekolah tinggi khusus Syiah, membantu pondok-pondok pesantren, dan lain-lain. Itu atas dana dari pemerintah Iran. Meskipun agak lucu juga, banyak penduduk mereka masih hidup dalam keadaan miskin. Tapi dana mereka yang begitu banyak itu digunakan untuk menyebarkan pemahaman sesat. Ya, itu baru dari satu pihak, belum lagi dari pihak-pihak yang lain yang mengeluarkan dana untuk membantu penyebaran Syiah. Jadi, yang tersebar di dunia hari ini adalah yang justru paling sesatnya, bahkan sampai tingkat kekufuran dan kesyirikan. Ada istilah Syiah Zaidiyah. Itu Syiah yang paling mending. Tapi tetap sesat. Tetap sesat. Di antara kesesatan mereka, mereka menganggap Ali bin Abi Thalib masih lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Nah, ini menentang ijma ulama ahli sunnati wal jamaah. Mereka juga mengatakan Ali bin Abi Thalib yang seharusnya menjadi khalifah setelah Nabi SAW, bukan Abu Bakar dan Umar. Tapi mereka tidak sampai mencela Abu Bakar dan Umar. Ini sudah termasuk kesesatan. Menyelisihi ijma, bertentangan dengan dalil-dalil syar'i dan ijma ulama. Tapi pemahaman ini nggak berkembang malah. Yang berkembang luas di negara-negara itu justru yang paling sesatnya. Yang sampai pada tingkat kekufuran dan kesyirikan. Seperti mengajarkan berdoa kepada Ali bin Abi Thalib, berdoa kepada Al-Husain, meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib, Al-Husain, dan keturunannya itu maha tahu perkara gaib. Mengajarkan untuk uh, berhaji
ke Karbala, ke kuburan Al-Husain. Nah, maksudnya berziarah ke sana, yang mereka klaim lebih baik, lebih afdal daripada 9 kali haji. Bahkan mereka mengatakan tidak sah sholat kecuali di atas tanah Karbala. Hmm. Mereka mencaci para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan melecehkan para istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mengkafirkan para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang justru tersebar luas di tengah-tengah masyarakat. Jadi nggak ada gunanya lagi kita bahas ada Syiah yang nggak sesat, karena itu nggak tersebar. Yang tersebar di seluruh dunia hanyalah yang paling sesatnya justru, bukan yang pertengahan, yang paling sesatnya. Ini yang perlu kita pahami tentang bahaya Syiah. Wallahu a'lam. Ustaz. Ana jadi ingat ini Ustaz, ketika orang sholat bedanya Syiah dengan ini salah satunya mereka bikin ini kecil tuh, apa namanya, Iya, tanah Karbala, betul. betul. Ketika dia sujud, dia harus kena si apa Iya, cawan atau apa itu tanah iya. Karbala itu. Baik Ustaz, ada lagi pertanyaan ini Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz, mohon izin bertanya, Waalaikumsalam. apakah tasawuf sama dengan sufi? Mohon penjelasannya, jazakallah khair. Jawabannya sama. Tasawuf itu ajarannya, sufi pelakunya. Secara bahasa tasawuf itu ajarannya, tasawuf atau sufi ya, sedangkan sufi adalah pelakunya. Iya, sama saja. Baik Ustaz. Kakak-kakak, misalkan ada yang mau ditanyakan, dapat raise hand atau menulis di kolom chat. Baik Ustaz, Eh, kita kalau orang awam ini untuk meng-cross check informasi itu bagaimana Ustaz? Apakah ada nasihat dari Ustaz? Maksudnya informasi ajaran Islam ya. Informasi ya mengenai kadang-kadang dengan retorika tertentu mereka menulisnya seakan-akan itu baik dan lain-lainnya Ustaz. Baik, nomor satu adalah berdoa. Minta tolong kepada Allah, minta hidayah. Minta ditunjukkan oleh Allah orang yang bisa membawa kita kepada jalan hidayah, mengajari kita jalan yang lurus. Ini nomor satu. Yang pertama, selalu kembali kepada Allah. Minta hidayah kepadanya, minta tolong kepadanya. Yang kedua, sebelum kita dengarkan ceramah seseorang atau buka Facebooknya, kita sudah harus yakin dulu orang ini berjalan di atas sunnah. Kalau nggak yakin, jangan. Ini prinsip dalam menuntut ilmu. Bahkan dulu para ulama salaf, mereka cari tahu dulu siapa calon guru mereka. Mereka bertanya ke sini, ke sana, sampai orang-orang yang ditanya itu menganggap, oh ini kayaknya lagi nyari mantu dia. Padahal cuma ingin belajar. Jadi dahulu ulama kalau mau belajar kepada seseorang, mereka yakin dulu dia betul-betul ahlus sunnah. Kalau belum yakin ya jangan, ditunda. Cari tahu dulu. Kecuali kita sudah mampu membedakan. Kenapa? Kita sudah banyak belajar, kita juga sudah berilmu. Sehingga kita sudah bisa membedakan. Oh ini ahlus sunnah, ini golongan yang menyimpang. Nah itu mungkin. Tapi kalau kita merasa kita masih belum berilmu, masih gampang terpengaruh, maka jangan berani-berani kita membaca atau mendengarkan kajian-kajian orang yang belum jelas bagi kita. Apakah dia mengajak kepada sunnah atau mengajak kepada bid'ah. Sampai kita sudah yakin betul dia mengajak kepada sunnah. Keyakinan itu bisa datang dari informasi kawan-kawan misalkan yang terpercaya, ya, atau seorang alim yang terpercaya. Seperti dahulu, di masa Imam Ahmad sering mendapatkan pertanyaan tentang si fulan. Wahai Imam, bagaimana pendapatmu tentang si fulan? Boleh nggak aku berguru kepadanya? Mereka merujuk kepada pendapat Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad tahu tentang keadaan si fulan. Maka Imam Ahmad kalau beliau lihat yang ditanyakan adalah ahlus sunnah, maka beliau akan merekomendasi. Bahkan meskipun orang yang ditanyakan itu, dia punya semacam kebencian pribadi kepada Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad nggak baper. Kalau memang orang itu ahlus sunnah, maka Imam Ahmad tetap akan memberi rekomendasi kepadanya. Belajarlah kepadanya. Dan sebaliknya, meskipun orang itu baik kepada Imam Ahmad, tapi Imam Ahmad tahu dia dari segi akidahnya menyimpang, maka Imam Ahmad melarang umat Islam untuk belajar kepadanya. Jadi Imam Ahmad itu terkenal
orang yang objektif dalam menilai. Sehingga banyak orang bertanya kepada beliau sebelum mengangkat seseorang menjadi guru. Nah, ini juga bisa kita gunakan cara ini. Jika kita mengenal ada orang yang uh, berjalan di atas sunnah, kita bisa bertanya kepadanya, bagaimana pendapat Ustadz tentang si fulan? Bisa nggak dijadikan sebagai guru? Nah, seperti itu. Jadi intinya kalau belum yakin, jangan didengarkan ceramahnya, jangan dibaca tulisan-tulisannya. Kalau dia belum kita yakini sebagai seorang yang mengajak kita kepada sunnah, wallahu a'lam. Baik Ustaz. Sudah ada 3 lagi pertanyaan di kolom chat. Izin bertanya Ustaz, terhadap saudara-saudara kita yang menafik uzur bil jalil. Apakah termasuk kategori menyimpang akidah Ustaz? Jawabannya, kalau menafikan secara mutlak, maka itu menyimpang akidah. Karena menyelisih ijma. Tapi kalau menafikannya tidak mutlak, maka itu termasuk perbedaan pendapat ulama. Contoh menafikan tapi tidak mutlak. Mereka mengatakan, memang uzur bil jahal itu ada dalam syariat. Tapi kata mereka, di masa sekarang itu nggak berlaku lagi. Kenapa? Karena ini zaman informasi. Nggak berlaku bukan syariatnya ya, tapi penerapannya tidak mungkin lagi. Karena ini zaman informasi. Kenapa? Orang nggak mungkin, nggak tahu, kecuali dia sendiri nggak mau belajar. Itu kata mereka. Jadi nggak mungkin. Jadi yang mereka nafikan itu bukan syariatnya, tapi yang mereka nafikan adalah kejadiannya. Nggak mungkin ada orang yang nggak tahu. Kenapa? Ini zaman informasi. Jadi kenapa dia nggak tahu? Berarti dia sengaja nggak mau tahu. Atau memang dia uh, mendustakan. Padahal dia tahu. Sehingga tidak berlaku baginya udzur bil jahal. Kalau alasan itu, maka ini termasuk masalah yang ulama beda pendapat padanya. Namun kalau sama sekali nggak mengakui atau menafikan udzur bil jahal, ini bertentangan dengan ijma. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Afwan Ustaz izin bertanya, adakah doa agar kita bisa terlindung dari paham agama yang menyimpang? Mohon arahannya Pak Ustaz. Syukran. Secara umum bisa dengan doa-doa minta hidayah. Minta hidayah kan berarti memohon ke jalan yang lurus dan tidak tersesat. Dan doa yang sering kita baca itu sudah terkandung di dalamnya, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini semuanya doa. Mulai dari iyyaka na'budu itu sudah doa. Bukan sekedar pernyataan, tapi di situ mengandung doa. Begitu pula doa yang sering dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, ketakwaan, kesucian dan kecukupan. Jadi doa-doa minta hidayah itu sudah termasuk di dalamnya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Ada satu lagi pertanyaan di kolom chat dengan 2 pertanyaan, satu penanya. Assalamualaikum, Afwan Ustaz, di sekolah anak-anak dapat buku terbitan Mizan, buku anak-anak bergambar untuk perpustakaan. Bagaimana ya Ustadz, apakah boleh membacanya? Afwan, ada yang kasih tahu Mizan itu Syiah. Mohon pendapatnya Ustadz. Iya, jawabannya betul. Itu sudah masyhur sekali. Penerbit Syiah terbesar di Indonesia. Sudah sangat masyhur, sudah sejak lama. Menerbitkan buku-buku Syiah, buku-buku liberal. Karena Syiah dan liberal itu saling tolong-menolong mereka. Karena orang-orang liberal membela Syiah. Orang-orang liberal mereka membela Syiah. Padahal kalau orang liberal itu konsisten, seharusnya mereka uh, tidak membenarkan Syiah. Karena mereka dalam orang Syiah itu mengkafirkan selain mereka. Tapi kok aneh, liberal kan nggak mau mengkafirkan. Tapi dia membantu orang-orang Syiah. Karena punya sama-sama kepentingan. Ya. Buku-buku liberal banyak itu diterbitkan oleh penerbit tersebut. Itu sudah masyhur sekali, sudah lama.
Bahkan dia sudah punya anak-anak penerbitan lagi, anak-anak perusahaan penerbitan. Jadi harus berhati-hati. Jangan dibaca, jangan, meskipun dia menerbitkan mungkin buku ulama ahli sunnah. Tapi kita harus waspada, harus takut. Karena mereka itu orang-orang yang tidak amanah. Bisa saja ada bagian yang dimaksudkan lain, mereka terjemahkan lain. Atau mereka hilangkan demi menyebarkan pemahaman sesat mereka. Atau demi promosi, mendekati kaum muslimin ahlu sunnah. Supaya percaya mereka penerbit ahli sunnah. Baru kemudian mereka terbitkan buku-buku syiah. Jadi meskipun yang mereka terbitkan buku-buku sunnah, tetap tidak boleh kita membeli produk mereka. Walhamdulillah sekarang sudah banyak sekali penerbit-penerbit ahlu sunnah. Jadi dibakar saja buku-buku mereka itu. Jangan dibuang, kalau itu adalah nama Allah, jangan dibuang di tempat sampah, tapi dimusnahkan dengan cara dibakar. Jangan pula dikasih ke orang. Nah, itu namanya kita bisa jadi menyesatkan orang lain. Ya, wallahu alam. Baik Ustaz. Ini banyak sekali luar biasa ini Ustaz. Apa penyimpangan-penyimpangan ini kalau kita kaji lebih dalam Ustaz. Ana jadi kepikiran apa banyak juga mengenai sekte-sekte yang sempilan-sempilan dari Syiah ini Ustaz. Begitu banyak kita sering terfitnah, kadang-kadang jadi khawatir ketika anak membeli buku, anak pikir itu buku baik, ternyata pas kita teliti banyak hadis-hadis palsu Ustaz, Ya, yang dimasukin. makanya yang paling bagus beli saja dari penerbit ahlus sunnah. Nah, Nah, itu lebih aman kita. Begitu pula nama penulisnya adalah para ulama atau para ustadz ahli sunnah. Ya, alhamdulillah sekarang sudah banyak. Jangan beli yang belum jelas bagi kita. Wallahu alam. nah Ustaz, anak karena cari referensi untuk herbal ini Ustaz. Ada kaget, oh ini kok banyak dalil-dalilnya ketika anak lihat kok apa ya sanatnya tidak jelas. Sanatnya tidak jelas, kemudian matanya juga bermasalah. Ada pikir ini udah pasti kerjaan mereka gitu. Baik kakak-kakak, misalkan ada yang masih mau ditanyain, mereka juga ini eh, Syiah ini ya banyak juga ini apa ya guru-gurunya orang-orang Syiah ini masuk ke pesantren-pesantren atau pesantren-pesantren sunnah Ustaz. Bukan sunnah sih, ahlus sunnah wal jamaah. Eh, ini bagaimana menyikapinya Ustaz? Mereka Ya, pikir baik-baik aja, totalnya lama-lama. ya pihak pesantren seharusnya lebih selektif lagi. Nah, Yang harus tegas dalam hal ini. Ini kita mempertaruhkan akidah anak-anak didik kita. Ini nggak main-main. Jadi harus tegas, harus selektif dalam menerima guru. Kalau tidak, sangat berbahaya. Syiah itu luar biasa merusak akidah, sampai merusak akhlak. Ya, di antaranya ajaran kawin mut'ah, kawin kontrak. hmm, Nah, bagi para orang tua, jangan menyesal kemudian kalau nggak selektif memilih pondok pesantren. Jangan-jangan ada pemahaman Syiah, nanti anaknya dimasukkan ke situ, ternyata sudah diajak kawin kontrak anaknya tanpa diketahui oleh orang tuanya. Ini sering terjadi seperti itu. Jadi hati-hati. Harus hati-hati. Wallahu alam. baik Ustaz. Ya ini jadi ada yang lagi viral ini Ustaz ya, yang pompes yang ternyata kawin tanpa wali ini. Baik, eh, ada lagi pertanyaan ini, kalau penerbit PQS itu sunnah atau bukan Ustaz? PQS. Saya belum pernah dengar ya. Kalau Anu, yang saya tahu itu yang terkenal seperti Pustaka Imam Syafi'i, hmm, kemudian Darul Haq, ya, apalagi ya. Ya, mungkin ini dua yang paling saya rekomendasikan. Pustaka Imam Syafi'i, Darul Haq, ada juga Pustaka Ibnu Katsir. Pustaka Ibnu Katsir. Ya. Ini di antara yang terbaik. Ya, mungkin dua yang pertama itu yang paling banyak kitab-kitabnya. Dan alhamdulillah insya Allah semuanya ahlus sunnah. Jazakallah khair, Ustaz. Ini begitu banyak masukan kita yang
kita dapatkan pada kajian hari ini, Ustadz. Baik kakak-kakak, masih ada yang mau ditanyakan? Apa udah jelas? Karena begitu banyak ini penyimpangan-penyimpangan yang di era informasi, kemudian ya, semuanya terbuka, transparan, gampang cari informasi. Kita aja lewat medsos itu beranda-beranda itu luar biasa itu. Kita nggak klik tapi ada mereka. Jadinya eh, luar biasa ini kajian untuk hari ini. Eh, Baik kakak-kakak, apakah ada lagi yang mau ditanyakan atau mau ditutup? Baik kakak-kakak semuanya, kami informasikan bahwa kajian ini direkam dan disiarkan secara live. Kajian ini tidak kami potong ketika eh, di di replay ke YouTube channel agar bisa murojaah, dan kan mohon maaf akhir-akhir ini banyak yang suka motong-motong Ustadz ini dipotong. Nah, itu kita menghindari itu. Jadinya itulah kajian yang kami reply di YouTube itu full kajiannya. Jadinya jika kalau ingin murojaah bisa mengikuti di channel YouTube MT Sahabat Ilmu Teladan. Sahabat Ilmu Teladan ini adalah komunitas yang dimana merupakan alumni SMA Negeri 3 Jakarta, Ustaz. Masya Jadinya Allah. Masya Allah, ini kita lagi udah mulai 2 tahun 3 tahun ini dakwah sunnah ini. Alhamdulillah. Mohon didukung juga Ustaz kalau misalkan bisa mengisi kajian-kajian kami berikutnya atau offline, Insya Ustaz. Allah. Insya Allah. Baik, Ustaz. Eh, Baik, kayaknya sepertinya sudah pertanyaannya sudah habis ini dibaca dan malu-malu ini untuk PSN mungkin, dan juga alhamdulillah ini ada sekitar Mungkin 20 sebagai penutup, Akhi, tap 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 Ustaz. sebagai penutup, untuk menguatkan akidah kita, maka kita harus mempelajari kitab-kitab akidah para ulama ahli sunnah wal jamaah secara terkurikulum. Paling tidak kita bagi menjadi 3 kelas. Kelas dasar, menengah, dan atas. Contoh, di tingkat dasar, kita mempelajari kitab Salasatul Usul, kemudian Al-Qawaidul Arba, kemudian Al-Usulus Sittah, kemudian Nawakidul Islam. Ini 4 kitab. Semuanya ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kemudian naik tingkat menengah, kita pelajari kitab Tauhid. Kitab Tauhid. Ini tingkat menengahnya. Kitab Tauhid juga disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kemudian di tingkat menengah ini juga bisa kita tambahkan dengan Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Atau selesai kitab Tauhid, kita pelajari kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah, atau yang lebih ringan lagi dari Al-Aqidah Wasitiyah adalah Lum'atul I'tiqad. Lum'atul I'tiqad disusun oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dan ada syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian lebih di atas sedikit kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang disusun oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga ada syarah bagus dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, kemudian kitab yang lebih luas, lebih mendalam, lebih tinggi lagi seperti kitab Aqidah Tahawiyah dan syarahnya. Aqidah Tahawiyah dan syarahnya ini pada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Ya, mungkin setelah itu ada kitab Hamawiyah dan lain-lain. Jadi kalau kita pelajari ini, insya Allah akan mengokohkan akidah kita. Sehingga kita nggak gampang terpengaruh. Karena kita sudah punya dasar akidah yang kuat. Maka kita pun dengan itu bisa menilai mana yang berjalan di atas sunnah dan mana yang mengajak kepada bid'ah. Karena kita sudah pelajari. Jadi pelajarilah secara mendalam dengan kurikulum. Dan pelajari kitab per kitab. Ini cara belajar yang benar. Jangan hanya belajar tematik-tematik saja, tapi belajar kitab dari kitab-kitab dasar,
tingkat menengah, kemudian sampai tingkatan tinggi. Ini sebagian saja beberapa kitab yang perlu dipelajari yang bisa saya sebutkan. Ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.